Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Imam Al-Ghazali. Terkait dengan nafsu ini, Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Jawaban para muridnya pun beragam. Ada yang menjawab gunung, lautan, matahari, bumi, dan sebagainya. Namun Imam Ghazali kemudian memberikan jawaban yang paling benar daripada itu semua. Apa kata Imam Al-Ghazali? Nafsu. Ya, nafsu itu besar, sangat besar. Jadi melalui pertanyaan Imam Ghazali ini, beliau ingin berpesan kepada kita semua bahwa tidak ada yang lebih besar di dunia ini daripada nafsu. Nah, dalam pandangan kaum sufi atau ahli tasawuf, nafsu merupakan tempat berkumpulnya sifat-sifat tercela manusia. Dan semua sifat buruk dan tercela tersebut bersumber dari nafsu. Jadi kalau kita tidak bisa menahan nafsu, hawa nafsu, maka meski kaya sekalipun kita bisa menjadi budak, pengemis. Bahkan katanya Imam Al-Ghazali, seorang raja sekalipun ia bisa menjadi seorang budak. Jadi inti dari nasihat Imam Ghazali ini, beliau berpesan agar kita melawan nafsu dan tidak menurutinya. Karena pengaruh nafsu ini memang sangat dahsyat. Semua perbuatan buruk itu kan lantaran tidak bisa meredam atau melawan nafsu. Terus gimana cara melawan nafsu? Katanya Imam Ghazali, sabar. Jadi misal gini, pasangan kita kok tidak secantik istri orang lain, dari fisiknya, bentuk wajahnya, semuanya kalah. Dan nafsu kita melonjak-lonjak ketika melihat yang lebih seksi, lebih glowing. Maka jalan satu-satunya adalah sabar. Dengan sabar, kata Imam Al-Ghazali, seorang budak bisa menjadi raja. Oke, Ibnu Jauzi radhiyallahu an menuturkan tentang melawan nafsu ini. Kata beliau begini, di dalam kegigihan melawan hawa nafsu terdapat kenikmatan tiada tara jika dibandingkan dengan berbagai kenikmatan lainnya. Lihatlah betapa terhinanya orang yang dikuasai oleh nafsu karena tidak mampu melawannya. Lain halnya dengan orang yang menang melawan hawa nafsu. Maka lihatlah kondisinya yang memiliki hati yang kuat lagi mulia karena ia merupakan sang penakluk. Baik, tentang hawa nafsu manusia, Imam Al-Ghazali membaginya menjadi 4 macam. Pertama, serakah terhadap dunia. Itulah mengapa banyak orang yang ketika mencari harta, tidak sedikit yang melakukan dengan cara-cara haram. Semisal saat kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berubah jabatan, maka nafsu kita akan menyuruh untuk mengambil misal uang yang bukan hak kita, kita korupsi kemudian. Bila kita tidak melawan nafsu itu, melawan nafsu untuk melakukan korupsi, maka kita pun akan terjerumus untuk mengambil uang. Yang kedua, amarah. Meski tidak berhubungan dengan harta benda, amarah juga merupakan nafsu yang harus kita lawan. Sebab amarah merupakan sifat buruk dan tercela yang membuat seseorang tidak mampu berpikir logis. Pada akhirnya tingkahnya jauh dari kata kemanusiaan. Nah, yang ketiga, kesenangan akan duniawi. Semisal kita terlalu senang dengan motor kita, dengan mobil kita, sehingga hari-hari kita hanya dihabiskan untuk memodifikasi atau merawatnya dengan baik. Hal itu tentu melalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi di nomor sekian kan. Dan yang keempat, nafsu syahwat, yaitu nafsu yang berhubungan dengan birahi, di mana nafsu ini selalu menyuruh untuk melakukan perbuatan yang jelek seperti berbuat zina. Nah, dari keempat pembagian nafsu ini, bila kita tidak bisa melawan nafsunya, maka kita akan menjadi hina. Karena di akhir nasihatnya sekali lagi Imam Al-Ghazali menyarankan agar kita bersabar. Sabar untuk tidak serakah, sabar dalam menahan amarah, sabar terhadap kesenangan duniawi.
dan sabar untuk melawan nafsu. Apabila kita mampu bersabar, maka ingat katanya Imam Al-Ghazali, seorang budak pun bisa menjadi seorang raja. Sebab orang yang mengalahkan nafsunya, dia adalah sang penakluk, dia adalah sang pemilik kebahagiaan, dan dialah sang pemenang sejati. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.